Oke, ada Kak Fahmil dari Padang, jauh juga dari Sidoarjo. Kudus, Bandung Barat. Oh, ini ada yang dari Jogja juga nih, teman-teman. Kebetulan ya, teman-teman, ya untuk informasi teman-teman aja nih, kalau ekspor itu kita biasanya ada di Yogyakarta. Ya, di kita sama nih yang ada di Jogja juga nih, ada di Majalengka, Jakarta, Bekasi, Sleman. Oke, oke teman-teman. Mungkin nanti kalau di sini teman-teman ketemu juga sama teman kalian yang satu domisili, kita bisa bisa lebih membuka pertemanan kita gitu ya. Kita bisa saling kenal juga sama teman-teman yang lain. Ada dari Sulawesi Tenggara juga nih, wah keren banget jauh ya. Tusma dari Kupang ETT, halo selamat datang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah ikut kelas pada malam hari ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah share untuk nama Kan dan udah 4 ya? ya, kita bisa saling kenal nanti di kelas pada malam hari ini. Gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, oke, ini teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita ada beberapa agenda ya sebelum kita masuk sama Kak Fania. Kita akan ada penjelasan terkait dengan ekspor sendiri. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang baru tahu atau baru dengar nih ekspor itu apa gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan juga nanti ada presentasi session dari Kak Fania juga, dan juga ada langsung Excel simulasi juga. Teman-teman jangan lupa, tadi di grup juga sudah aku share ya teman-teman untuk apa namanya file yang bisa teman-teman download, dan nanti itu bisa membantu teman-teman saat simulasi juga sama Kak Fania gitu ya. Dan juga nanti ada Q&A, teman-teman juga bisa tanya jawab di kita, dan teman-teman bisa sharing langsung di kolom komen. Gitu ya, teman. Kita lanjut lagi. Nah, nah, ini teman-teman. Jadi, Expert ini adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan juga mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang, teman-teman ya. Jadi, apa sih yang membedakan Expert dengan mungkin platform-platform lain kayak gitu ya, platform belajar yang lain kayak gitu. Nah, untuk di Expert sendiri kita ada sesi live class, teman-teman. Sebenarnya kita ada dua macam ya, teman-teman. Ada sesi live class dan juga ada rekaman atau kelas yang berbentuk rekaman atau VOD atau video on demand gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek juga di kita ada beberapa kelas dan juga rekaman kelas, dan juga akses materi kita tuh lifetime, teman-teman bisa diakses seumur hidup. Jadi ketika teman-teman ikut kelas bootcamp kita atau mini bootcamp kita pada malam hari ini, nanti teman-teman juga bisa dapat rekamannya. Jadi nanti kalau teman-teman mau belajar lagi di lain waktu atau pengen refresh lagi nih materinya, teman juga bisa uh, via rekamannya kayak gitu ya. Nah, terus skill kita tuh skill bootcamp di kita expert teman-teman. Jadi skillnya ada berbagai macam ya. Jadi ada tentang Excel, ada tentang spreadsheet, ada tentang IoT, ada tentang HR dan juga lain-lain. Macam-macam ya teman-teman ya di expert ini kayak gitu. Nah, terus berbagai benefit yang bisa teman-teman dapetin juga, nanti ada beberapa yang ada final project mentorship-nya, ada kurikulum kita yang sudah sesuai dengan SKKNI juga. Terus ada free psychological and assessment. Jadi teman-teman bisa dapat free untuk tes kepribadian gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau di expert tuh biasanya dapat free, tapi mungkin teman-teman kalau di luar itu ada yang berbayar juga. Nah, kalau di expert ini teman-teman bisa dapat free. Dapat sertifikat juga tentunya yang sudah dilakukan dan group mentoring dan juga networking gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ikut kelas kita atau ikut pendidikan kita, karena nanti ada grupnya yang nanti teman-teman juga bisa saling sharing di sana. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman yang pengen kepo ya, kepo lebih lanjut terkait dengan expert, itu teman-teman bisa cek juga di Instagram kita di expert.id atau di TikTok kita juga di expert.id dan juga di LinkedIn kita di expert.id. Nah, teman-teman bisa cek di sana untuk kelas apa aja nih yang ready di kita gitu. Terus untuk rekaman apa aja sih yang ada di kita, dan juga teman-teman bisa cek berbagai apa ya informasi yang ada di expert gitu ya. Teman-teman jangan lupa follow ya di TikTok kita, di Instagram, dan juga di LinkedIn kita. Gitu. Kita lanjut lagi, teman. Nah, selain teman-teman belajar gitu ya, pada malam hari ini aku mau ngadain expert IQ challenge, teman-teman. Jadi, caranya gimana gitu ya? Jadi, teman-teman bisa share Instagram story-nya teman-teman terkait dengan uh, acara kita pada malam hari ini atau free mini bootcamp pada malam hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa follow expert dulu ya di Instagram dan juga tag expert di expert.id.
Nah, nanti ketika teman-teman sudah share story-nya dan juga sudah tag expert, teman-teman bakal dapat tambahan benefit gitu teman-teman dari kita, yaitu teman-teman bisa dapat benefit video rekaman, ada rekaman Microsoft Word, ada rekaman juga Kala Accelerator, dan juga course bahasa Inggris tentang preparation for scholarship gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat ini free ketika teman-teman nanti share story tentang malam hari ini dan juga nanti direpost sama expert. Nah, kelebihan lain nih teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin nanti bakal direpost sama expert, dan teman-teman bisa aja nih, bisa jadi teman-teman itu di notice sama hiring partner yang terkoneksi dengan IG expert gitu. Karena untuk followers expert sendiri itu kan nggak cuman dari mahasiswa mungkin ya, atau juga mungkin dari HR yang mungkin wah ini apa namanya menarik nih orang gitu. Jadi kita menumbuhkan personal branding kita bahwa kita tuh suka belajar loh gitu ya, suka belajar loh tentang Excel misalnya atau nanti kita ada mini bootcamp yang lain misalnya gitu. Jadi teman-teman terlihat aktif kayak gitu. Itu penting juga loh teman-teman ya. Jadi buat branding kita sendiri kalau kita tuh menumbuhkan rasa kalau kita tuh suka belajar kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, nanti ini kalian teman-teman bisa tag expert dan nanti teman-teman bakal dapat video rekaman tambahan selain rekaman pada malam hari ini. Tuh. Oke, nah kita lanjut. Jadi teman-teman pada malam hari ini teman-teman juga bisa tanya jawab dengan cara teman-teman bisa chat nama underscore pertanyaan di kolom komen ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti teman-teman share pertanyaannya dan nanti akan kita usahakan untuk terjawab semuanya gitu ya. Nanti kita cek lagi untuk waktunya. Kalau bisa nanti kita akan jawab semuanya. Tapi nanti kalau misalnya waktunya terbatas, nanti kita akan pilih beberapa dari pertanyaan teman-teman yang akan kita jawab. Seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa langsung tanya waktu Kak Fania menjelaskan gitu ya. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke sesi penjelasan dari Kak Fania. Mungkin Kak Fania sudah hadir di sini? Halo, selamat malam Kak. Halo Kak Fania, selamat malam. Wah, sudah sangat sumringah ya Kak Fania pada malam hari ini. Iya nih Kak, sudah siap untuk Oke, kita belajar sama-sama. oke. Gimana kabarnya Kak Fania malam ini sehat? Sehat Kak, puji Tuhan. Kak Fatia gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Sudah menyiapkan kopi ya buat simulasi untuk tambahan semangat energi pada malam hari ini. Ya, sudah powerful untuk kita bahas bersama-sama. Oke, oke, Kak Fania. Mungkin sebelum masuk ke materinya ya, Kak Fania, aku boleh tanya-tanya sedikit nggak terkait dengan Excel ini, benar nggak sih dibutuhkan di semua profesi, Kak Fania? Oh tentu sih Kak, karena kayak kita mau overview data, olah data, itu yang mudah adalah pakai Microsoft Excel. Bahkan sekarang ya di perbankan, ini waktu dulu magang saya juga pakai Excel, sampai Hmm. sekarang jadi data analis pun masih pakai Excel. Jadi di semua industri pasti olah datanya pakai Excel. Jadi harus banget sih teman-teman di sini belajar Excel itu sebagai basicnya dulu gitu Kak Fatia. Oke, bener banget ya, Kak. Karena aku sendiri pun ngerasain ya membutuhkan apa ya kemampuan untuk Excel sendiri. Padahal aku bukan data analisis nih ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikiran bahwa yang bisa Excel tuh harus seorang data analisis misalnya. Tapi ternyata enggak ya Kak Evania ya. Jadi semua profesi itu membutuhkan kemampuan untuk belajar Excel. Oke, kita lanjutin lagi nanti. Oh, nggak ada suaranya Kak Fania katanya. Coba teks. Halo, halo. Oh, oke, udah Suara aman-aman. saya kedengaran nggak Kak? Aman Oke, ya? aman-aman, aman. Oke. Oke. Oke, kita lanjut dari materinya Kak Fania. Silahkan Kak Fania, semoga lancar semua pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fatihah. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar nih teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Kita akan coba kupas materinya, terus kita juga akan hands on bareng-bareng ya. Jadi kita akan kerjain Excel nih. Gimana sih olah data di Excel itu? Mungkin aku izin untuk share screen teman-teman. Sebentar. Bisa dikonfirmasi apakah sudah muncul untuk layarnya?
Masih loading Kak Fania? Oke, Oke, sudah kelihatan. oke sudah kelihatan ya. Sebentar saya full screen dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi hari ini temanya webinarnya sangat menarik ya teman-teman. Gimana sih supaya kita mengolah data? Data jadi mudah nih. Tips dan trik untuk Excel untuk semua profesi ya. Jadi meskipun kelihatannya Excel cuman kayaknya dipakai di bidang data aja deh. Enggak teman-teman. Di semua profesi, di semua industri itu pakai Excel teman-teman. Dan hari ini kita juga akan kupas gimana sih kalau misalkan kita pakai Excel untuk olah data e-commerce. Nah, kita akan belajar. Nah, mungkin eh sedikit ya, kayak perkenalan teman-teman. Di kali ini, teman-teman bisa melihat perkembangan digital, benar-benar kayak segalanya udah ke arah AI dan sebagainya ya. Kayak bener-bener cepet banget gitu loh berkembang data itu likes, komen semuanya tuh berupa data teman-teman dan era digital ini mengubah polanya kita gitu sekarang kita mau bikin suatu konten butuh cek tren dulu apa yang menarik gitu ya sekarang data jadi aset strategis untuk pengambilan keputusan coba sekarang aku mau mau ngestok gitu mau ngestok barang, maka kita akan coba ngeliat pola musiman dari historis data sebelumnya. Nah, kita lihat data. Kita mau ngepost sesuatu, lihat tren data. Kita mau bikin iklan, mau juga ngeliat performa evaluasi iklannya. Itu juga data. Sehingga sekarang semuanya itu ya, bahkan bisnis pun diharapkan untuk ya bergerak cepat dan tepat dengan data. Jadi sekarang juga udah nggak intuisi lagi ya kayak feeling gitu kayaknya sekarang kayaknya aku harus ngestok segini deh kayaknya feelingku bisnis kita penjualannya naik deh. Nah udah nggak feeling-feeling lagi ya tapi semuanya berbasis analisis data yang akurat gitu. Dan kenapa kok bisa terjadi hal ini? Ya karena ada namanya 7V ini ya teman-teman yang mana sekarang data sudah sangat besar volumenya, variasinya sangat besar, sangat cepat. Per detik ini sudah berapa juta data ya? Berapa juta tweet, berapa juta postingan, konten, data angka-angka yang masuk tuh semuanya terjadi teman-teman. Terus juga ada veracity-nya, juga akurasinya. Akibatnya ada pertumbuhan eksponensial gitu. Dulunya mungkin di era yang dulu kayak informasi hanya sebatas surat-surat dan sebagainya. Tapi sekarang dengan daya gadget, IT dan sebagainya tuh kayak semuanya menjadi serba cepat. Harapannya sebuah bisnis ataupun teman-teman di sini sebagai industri, praktisi industri, ya supaya kita nggak ketinggalan, ya kita harus mengerti pasar tuh gimana sih, tren tuh gimana sih, data itu gimana sih. Ya sekarang kita bahkan melek informasi ya, kayak eh, bahkan kita tahu berita sekarang juga ada di media sosial gitu. Itu juga merupakan suatu data, teman-teman. Dan sekarang pun makin banyak ke arah AI, entah AI agent, ChatGPT, DeepSeek, kayak semuanya all about AI. Sangat cepat, terus habis itu murah juga, kemudian gampang tuh diaksesnya. Ya, keterbukaan akses tuh sangat jelas sekarang, teman-teman. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita sekarang sudah di eranya untuk bikin keputusan tuh pakai data, teman-teman. Jadi jangan lagi pakai feeling ya. Semuanya kita mau bikin bisnis A, coba riset dulu datanya gimana, berbicara seperti apa. Kita mau nge-stok ini, kita mau bikin A, B, C, D, semuanya pakai data driven decision. Nah, kalau misalnya mau mengulik lagi nih Iya, tentang profesi data, ya, iya. jadi kayak memang gimana sih Man maneh nama apakah jarang data da ini di MIO. eh, apakah data ini akan tetap terus bertumbuh, teman-teman? Dan ya ternyata profesi ini tuh diminati ya. Kayak di sini ada dari World Economic Forum ini tahun ini 2025 dia bilang kalau pekerjaan yang akan dibutuhkan yang berhubungan sama AI, data, machine learning, eh, hal yang IT, AI semuanya tuh itu yang terjadi. Permintaannya terus bertumbuh. Proyeksi ada 11,5 juta pekerjaan baru yang berkaitan sama data dan AI. Dan
Ya, tentunya kalau permintaannya semakin banyak, ya tentunya akan didorong juga dengan ekosistem yang besar. Gaji di bidang data juga terus tumbuh pesat, ya teman-teman. Ya, ini menunjukkan kalau kalau saya sendiri juga berpikir kalau AI itu nggak menghilangkan pekerjaan ya, tapi istilahnya dia mengambil alih, dia tuh membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal yang administratif yang berulang-ulang, tapi dia menambah opportunity untuk kita atau permintaan lapangan kerja yang berkaitan sama data dan AI gitu. Jadi sekarang pun pekerjaan permintaan makin banyak, makin besar di bidang data, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman di sini, 200 orang di sini yang yang tertarik tentang data, AI, IT, congratulations karena kalian berada di bagian ekosistem yang luas dan ini potensial potensial banget gitu buat teman-teman belajar dan tentunya bisa untuk berkarir. Nah, sebenarnya kalau kita bilang tentang analisis itu sendiri ya, data analisis itu, maka wajib punya critical thinking dan juga analisis skillnya. Tapi sebenarnya yang punya skill analisis ini ternyata nggak cuma dari data analis aja. Sekarang udah jadi sebuah keharusan buat semua orang, berbagai industri, pelaku usaha, terus juga apapun ya, bahkan pekerjaan apapun, profesi apapun, skill analisa data tuh harus dipunya, harus dimiliki. Supaya apa ya? Supaya ambil keputusannya lebih baik gitu. Contoh, misalnya teman-teman di sini sekarang jadi HR gitu. Apakah, nah misalkan tentunya di HR gitu ya. HR, apakah butuh skill analisa? Perlu. HR kan perlu melihat apakah kondisi perusahaannya ini. Nggak mungkin dong kalau misalkan kalau satu perusahaan itu ya, dia itu banyak karyawan keluar masuk. Itu artinya perusahaannya nggak sehat, teman-teman. Sehingga HR harus menganalisa turnover rate-nya. Masih stabil nggak? Atau ada peningkatan gitu? Kalau ada peningkatan, apa yang harus kita lakukan? Nah, maka ada skill analisa di sana. Marketing. Teman-teman sekarang mungkin jadi social media marketing dan sebagainya. Apakah ada analisa data? Tentu ada juga, mungkin nggak disadari ya. Tapi kalau teman-teman lihat angka likes, share, komen, berapa klik rate-nya, engagement, SEO, nah itu semua itu juga merupakan hasil analisa berpikir. Teman-teman yang di finance, yang di perbankan, bahkan ngitung-ngitung tentang data, cash flow, itu juga merupakan skill analisa. Dan saya sendiri data analis di bagian logistik juga analisa tentang supply chain-nya, gimana distribusi barangnya dan sebagainya. Jadi sekarang skill analisa pun sudah jadi sebuah keharusan, harus teman-teman punya. Ya, jadi nggak boleh nih tipikal yang kayak sudahlah biarin aja, saya maunya ngambil pakai feeling aja keputusannya. No, gunakan aja data ini sebagai dasar pengambilan keputusan teman-teman. Gitu teman-teman. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya bedanya apa sih data analis, data scientist, bisnis analis intelligence, data engineer gitu ya. Bahkan sekarang ada yang kayak AI engineer. Nah, ini aku akan jelaskan secara sederhana ya. Data analis, maka fokusnya adalah analisa data. Dia biasanya bikin dashboard dan sebagainya. Ini itu terjadi ya. Jadi kita punya data dikasih, kita bikin dashboard. Udah selesai sampai situ. Dia akan presentasi hasil analisanya. Terus juga mungkin ada metode-metode statistiknya yang dia kerjakan. Nah, itu analisa data, data analis. Kalau data scientist, kata kuncinya itu adalah bangun algoritma. Dia bisa forecasting, dia bisa bikin machine learning, dia bisa mengoptimasi suatu model. Nah, itu tugasnya data scientist, karena dia peneliti data. Jadi, kalau kita bilang data scientist tuh kayak di atasnya, lebih tingkat kesusahannya dibandingkan data analis. Terus kalau bisnis analis sama bisnis intelligence itu apa? Di sini mereka nih kuatnya di bisnisnya. Ya, jadi analisanya itu sebenarnya kayak query data biasa pakai SQL, bikin dashboard pakai Tableau. Nah, tetap ada analisnya, tapi itu mereka kuat di bisnisnya. Jadi kayak mereka akan bicara tentang kalau
analisa kayak gini, dia mungkin mereka analisa kayak gini ya. Terjadi eh, penurunan penjualan akibat ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah cara A B C D. Cara A B C D memiliki faktor resiko sekian persen dengan revenue yang akan didapatkan segini, cost-nya segini. Nah, mereka bawa hasil analisanya ke arah dampak bisnis. Gitu. Itu namanya bisnis analis. Dan mereka tuh benar-benar kuat banget di bisnis prosesnya. Mereka ngerti gimana eh, customer itu beli dan sebagainya. Mereka tuh ngerti banget otak bisnisnya. Nah, terus kalau ada data engineer, berarti itu artinya bikin sistem engine-nya. Database dia yang ngatur, sistem dia yang ngatur. Itu namanya data engineer, teman-teman. Sekarang ada yang baru lagi. Ada namanya AI engineer gitu ya. Dia berarti harus bisa prompting kayak yang tepat gimana. Dia ngerti tentang AI bisa dibuat seperti apa. Mungkin dibuat jadi agent lah atau lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang tuh bener-bener sebanyak ini bahkan variasi di bidang karir di bidang data. Tinggal teman-teman bisa choose gitu, pilih. Teman-teman mau di mana nih gitu. Eh, Boleh mulai dulu dari data analis gitu. Tapi juga mau spesifik langsung di AI engineer, nggak apa-apa. Sekarang sudah bisa dilihat di sini ada skillnya apa aja, tools yang dipakai apa aja, mulai belajar. Itu kok bedanya ya. Kalau kesamaannya apa? Mereka ini sama-sama punya pola pikir yang kritis, analitis, punya problem solving gitu ya. Ada user nih. User tuh istilahnya seseorang di dalam company-nya yang butuh bantuan analisa data. User itu minta tolong ke data analis gitu misalkan, tolong dong coba analisa data transaksiku gitu, atau analisa tentang logistikku, gimana kondisinya, apakah gini aman dan sebagainya. Nah, mereka tuh semuanya punya analisa berpikir, punya problem solving, kalau ada masalah, apa metode yang tepat buat ngecek, buat analisa dan rekomendasiin ke usernya. Itu kesamaannya ya. Jadi, penting punya skill analisis tadi di era-era digital saat ini, teman-teman. Nah, kalau lebih dalam lagi, kalau tentang workflow artinya cara kerja. Cara kerja gimana sih data analis itu? Pertama adalah kita punya data mentah. Jadi kalau di tempat saya sekarang pun ada seseorang data engineer yang akan memberikan saya data mentahnya. Data mentahnya dia dari database, dari metadata. Bisa data internal perusahaan, bisa data eksternal, bisa data pihak ketiga, company lain, gitu ya, atau data penyedia data, nah semuanya, survei, BPS, itu juga bisa jadi data dari kementerian, ke Bank Indonesia dan sebagainya itu juga bisa jadi data. Intinya semua data mentah yang berhubungan kita collect dulu, kumpulin jadi satu dulu. Terus kita akan ngerti, oh kita butuh data ini, terus kita akan pre-processing ya, kita bersihin datanya. Nah, kalau ada yang kotor datanya. Data kotor tuh maksudnya apa? Data kotor tuh maksudnya datanya tuh missing, ada yang kosong, atau ada duplikasi, atau ada data ekstrim. Ya, kita harus bersihin itu, teman-teman. Karena konsepnya gini, ada istilah garbage in, garbage out. Kalau datanya kotor, dipaksa dianalisa, hasilnya juga akan kotor, gitu. Maka harus dibersihkan dulu, sudah bagus, sudah memenuhi standarnya, nah, baru kita bisa modeling dia. Kita bisa analisa statistik mungkin, atau apapun ya. Ini metodenya tergantung pada permasalahannya apa. Dari model itu atau dari metode itu akan ketemu insight gitu. Oh, ternyata penjualan kita sama ini ada pola musimannya. Musiman terjadi di bulan ini. Nah, ada insight-nya gitu. Terus dari insight ya bisa jadi keputusan. Apa keputusannya? Misalnya mau keputusannya jadi ada rekomendasinya, bisa atau juga bisa dashboard hasilnya, outputnya, atau berupa PPT kayak gini, report namanya.
Nah, jadi kayak gitu sebenarnya workflow-nya. Dari data mentah, gimana caranya berubah jadi suatu informasi gitu. Kita bisa aja nih dari data transaksi mau melihat ada nggak sih data fraud gitu. Jadi fraud analysis data data yang istilahnya penipuan gitu. Ada juga hal itu terjadi. Kita bisa lihat. Terus kita juga bisa lihat gimana sih pola customer kita. Nah, buat tahu apa? Retentionnya. Kita mau kan customer repeat order terus ke kita. Kalau misalnya ada customer yang biasanya repeat order terus terus dia itu berhenti. Nah, itu namanya retention. Kita harus tahu gitu kenapa ini terjadi. Itu juga bisa didapat analisanya dari data transaksi. Jadi banyak ya insight-insight keputusan yang bisa dibuat dari suatu data. Jadi begitu untuk cara kerjanya teman-teman. Nah, ini aku mau bawa ke real case nih. Misalkan teman-teman anggap teman-teman sebagai seorang data analis deh di suatu perusahaan hardware kayak gini ya. Dari suatu perusahaan hardware, kemudian kita punya datanya nih, ada data transaksinya, order numbernya, state code-nya, nama customernya, tanggalnya gitu ya. Dia beli apa, berapa harganya. Nah, kalau data kayak gini aja nggak diolah, kayak ya akan dapat apa ya nggak ada gitu, hanya berupa angka-angka dan kalimat-kalimat saja gitu. Padahal dari data ini kita bisa tahu loh kayak gimana ya trennya historis penjualan. Kira-kira apa ya produk yang pembeliannya terbanyak gitu. Supaya kita bisa boost nih promosi atau penjualannya. Kira-kira gimana ya omset bulan berjalan saat ini? Nah, kita kan kepingin tahu ya analisa-analisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat pada diagram analisa di sebelah sini, analisa paling sederhana adalah yang namanya deskriptif. Hanya menjawab what, apa yang terjadi, what happened, apa yang terjadi dengan dataku saat ini. Itu benar-benar informasi yang sangat sederhana, value-nya tuh sangat simple gitu ya. Tapi akan tingkatnya lagi adalah setelah what ada why. Oke, kita tahu bahwa penjualannya menurun gitu. Penjualan menurun. Kenapa penjualannya bisa menurun? Nah, ini akan dilihat dari data gitu. Oh, ternyata ada produk yang biasa jadi unggulan, ternyata sudah turun pembeliannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi dan sebagainya. Nah, kita tahu why-nya. Terus naik lagi gitu ya kan. Jadi, what happened? Nah, what will happen. Artinya kita akan memprediksi ke depannya akan gimana. Kalau data analis itu biasanya cuma sampai di sini ya teman-teman. Dia kadang menjawab what sampai why-nya. Apa dan mengapa hal ini terjadi. Tapi kalau data scientist itu bisa sampai ke tingkat paling tinggi di sini. Jadi dia bisa prediksi, oke 4 bulan ke depan tren penjualan diprediksi akan naik. Naiknya di angka 10% gitu. Itu namanya predictive analytics. Oh, prescriptive analytics itu kayak saya mau 4 bulan ke depan uh, mendapat kenaikan sebesar penjualannya sebesar 20%. Maka apa yang harus saya lakukan untuk membuat ini terjadi? Itu namanya sudah prescriptive analytics gitu. How can we make it happen? Nah, jadi tingkatnya itu kayak gini analisa berpikir teman-teman. I- Paling tinggi di sini benar-benar sudah foresight, jadi udah memandang jauh ke depan. Informasi yang didapat juga sangat banyak. Jadi itu analisa skill analisa berpikir. Dan dari data kayak gini pun sebenarnya bisa loh kita bikin jadi kayak gini. Data tadi, kalau aku olah, kita bisa tahu kalau, oke, ini loh tren historis penjualannya dari tahun 2020, 2021, 2022. Nah, apakah dari grafik ini kita hanya bilang kayak gitu? Enggak. Kita perlu bawa analisanya ke arah bisnis. Jadi, misalkan berdasarkan historis 3 tahun terakhir, dapat pola musiman pada
pada penjualan di mana terjadi puncak-puncak di bulan-bulan menjelang Lebaran nih. Maka restock dan equipment planning diperlukan untuk mempersiapkan membludaknya pesanan. Nah, ini kayak s- eh, mengetahui what happen-nya. What happen-nya adalah ada pola musiman, gitu ya. Terus habis itu kita juga tahu oh apa yang akan kita lakukan gitu. Sebagai otak bisnisnya tuh gimana. Jadi kayak bayangkan misalkan sekarang di 2023 sudah di bulan eh, Februari gitu ya contoh aja. Maka polanya akan terus sama gitu. Meningkat lagi di bulan Maret. Maka harus siap-siap nih lonjakan banget nih pesanannya. Ya, jadi harapannya data analis tuh yang memberikan kayak gini, reportnya ringkas, cepat, jelas, gitu teman-teman. Kemudian, nah, roadmapnya gimana sih? Kalau teman-teman di sini ada yang mau berminat jadi data analis dan sebagainya ya, ini loh roadmap data. Pertama itu punya lah basic matematik dan statistik. Bahkan ada yang bilang punya basic programming sederhana gitu ya, dasar gitu. Tapi ini adalah berupa konsepnya kan. Ini adalah konsep. Kalau kita bicara toolsnya, maka sebenarnya starting point-nya adalah di Excel. Karena kenapa? Ini udah kita pakai bahkan dari sejak, kalau zaman saya dulu diperkenalkan Excel tuh di sejak SMP gitu ya. Mungkin sekarang sudah di SD pun sudah diperkenalkan gitu. Eh Tools ini jadi entry point-nya harus dikuasai. Sampai sekarang, bank tetap pakai Excel. Di tempat kerja saya, kita tetap pakai Excel. Data analis pakai Excel, IT pakai Excel, trade, customer service, semuanya pakai Excel untuk olah data. Ya karena simple ya, kayak itu adalah layanan yang didapat sama Microsoft, itu dia bisa olah data juga, visualisasi juga bisa. Nah, jadi kayak kalau 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 saran saya, startnya tuh langsung aja dari sini nih, dari Excelnya dulu nih. Karena kalau dari Excel sudah bisa paham gimana visualisasi tuh, visualisasi, gimana database, gimana statistik itu secara sederhana bisa dilakukan di Excel. Jadi mulai dulu dari Excel, teman-teman. Terus nanti kayak naik tingkat, belajar SQL. Ini kayak Excel tapi dalam bentuk database yang sangat besar gitu. Nanti belajar query-nya gimana, merge dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke Python gitu ya, kayak ngodingnya. Karena sekarang kita mau machine learning, prediksi dan sebagainya pakai Python. Nah, terus data visualization kayak Power BI, terus Tableau, itu biasanya ada di step paling terakhir nih. Karena ini tentang data visualization aja. Dia nggak bisa mau analisa data di sini, nggak bisa. Ini hanya bisa jadi report, jadi dashboard. Jadi ini sangat simpel sebenarnya, ditaruhnya di bagian akhir. Baru ya sudah sukses gitu. Sekali lagi ya, kayak data analis itu bukan jago-jagoan membuat grafik yang paling cantik, yang paling bagus, bukan. Tapi siapa yang bisa kritis menjawab permasalahan dan memberikan analisa yang tepat. Itu data analytics, teman-teman. Nah, jadi itu roadmap dari data. Boleh nih, kayak dari sekarang kita belajar Excel, kita juga nanti coba hands-on-nya di Excel, teman-teman. Nah, mungkin kalau masih ada yang kekeh kayak, kenapa sih kok Excel gitu? Emangnya dipakai kah? Iya, gitu ya. Excel masih relevan dan powerful di berbagai industri, teman-teman. Kenapa? Gitu. Karena pertama, ada fiturnya lookup, reference. Ada namanya VLOOKUP, kalau pernah dengar ya. VLOOKUP, HLOOKUP, itu tugasnya buat apa? Kalau ada data, data satu, data dua, ada tabel-tabelnya sendiri, kita mau gabungin bisa pakai lookup ini. Jatuh mau cari data dari tabel lain, bisa pakai lookup. Ada yang namanya pivot tabel, fitur yang sangat powerful di Excel. Ini gunanya buat ngeringkas data. Bayangin data yang sangat besar diringkas jadi tabel sederhana gitu ya.
langsung ngerti, oh bulan 2, 3 sampai bulan ke-12 gimana total penjualannya. Ringkas, cepet, langsung. Nah, jadi ini powerful. Terus mau bikin grafik-grafik dashboard bisa nggak di Excel? Bisa. Otomatis bisa nggak? Bisa di Excel, teman-teman. Bikin grafik, report siap jadi buat dikirim ke atasan, itu juga bisa di Excel. Terus juga Excel juga bisa buat perhitungan matematis, statistika, juga bisa. Mau bersihin data, cleaning data juga bisa. Jadi kayak ya, Excel benar-benar powerful, teman-teman. That's why penting buat belajar Excel sebagai entry point di karir data, teman-teman. Nah, mungkin ini aku akan highlight sedikit kayak kesalahan umumnya. Kadang-kadang banyak teman-teman di sini langsung loncat ke SQL tanpa ngerti database itu apa sih konsepnya. Bahkan nggak ngerti kayak konsep row, columns, join gitu ya, lookup range. Nah, padahal sebenarnya bisa loh belajar dari Excel dulu buat komponen tabelnya, cell, lookup. Itu bisa. Atau ada yang loncat langsung ke Python gitu ya. Aku mau coba deh bikin klasifikasi pakai KNN dan sebagainya. Padahal masih belum ngerti tentang median, average, sum, count, belajar formula statistik pun juga bisa di Excel gitu. Atau ada yang ribet banget kayak bikin dashboard pakai ngoding dan sebagainya. Padahal sekarang pakai Excel pun juga bisa pakai bikin dashboard gitu. Jadi ya, sebentar lagi ini waktu yang tepat buat kita hari ini belajar bareng tentang Excel gitu ya, teman-teman. Eh, jadi kita akan coba langsung aja. Nah, sekarang let's go hands on using Excel. Mungkin yang ada di grup bisa di-download ya. Excelnya di-download. Kemudian kita akan coba bersama-sama nih, teman-teman. Nah, aku ganti share screen dulu. Jadi di sini teman-teman sudah pasti dibagikan untuk Excelnya, latihannya. Ya, kita akan ngerjain Excelnya ini teman-teman. Silahkan di-download dan dibuka. Oke, mungkin mungkin di saya minta konfirmasi dulu ya buat teman-teman di sini kalau sudah download, sudah siap, kasih reaction gini jempolnya dong. Biar saya tahu juga sudah siap apa belum nih. Karena kita akan hands on bareng-bareng ya. Saya pelan-pelan aja ngajarinnya. Kita kita kerjain ini semua. Oke, ada yang sudah siap. Wow, sudah ada yang jempolnya Kak Ulfa, terima kasih. Ada yang masih belum nih Kak Sakia. Oke, ditunggu. Kita kasih waktu ya buat teman-teman yang masih belum. Mungkin sekitaran eh, 1 sampai 2 menit lagi buat di-download, dibuka sampai tampilan Excelnya sama nih, kayak saya di sini nih. Kalau saya sendiri di sini pakai Excel 365 ya, tapi mau pakai Microsoft Excel 2010, 2011 tuh tetap sama ya teman-teman. Jadi ya tetap bisa kita coba, oke? Eh, nah, apakah sudah siap? Ayo gaskan Bu, oke sudah siap. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, bayangkan sekarang teman-teman ada jadi seorang data analis nih. Ya, jadi kita bermain peran. Tiba-tiba teman-teman dikasih nih data online e-commerce ya. Jadi ini adalah data transaksi e-commerce nih teman-teman. Kita baca dulu aja nih petunjuknya. Data di samping merupakan data penjualan hardware selama 2020 sampai 2022. Oke, kita tahu hal itu. Misalkan Anda seorang data analis yang diminta untuk menganalisa data di samping. Berikan hasil analisa terbaik dengan mengikuti langkah demi langkah dalam proses analisa data. Oke. Nah, kadang langkah-langkah kayak gini ya, itu ya nggak dikasih tahu ya. Kan kita sebagai data analis bisa bebas mengeksplorasi. Nah, tapi untuk malam ini kita akan ikuti langkah-langkah di sini ya teman-teman sebagai tahapan awal. Nah, kita lihat-lihat dulu deh datanya ya. Seorang data analis harus tahu tentang data yang akan dia olah. Kita lihat.
Ada apa aja nih? Oh, ada order number. Jadi ini kayak ID transaksinya. Ada state code, kode wilayahnya. Ada customer name, nama customernya. Ada tanggal, order date gitu ya. Terus ada apa lagi statusnya nih? Ada statusnya teman-teman, status pengirimannya, ada produk yang dia beli di sini. Kemudian ada kategorinya apa, dia dari brand apa, cost-nya per per produk tersebut, harga unitnya. Jadi satu contoh ya, 1.512 GB ini harga satuannya adalah 8.450 kayak gitu. Dia beli berapa dalam sekali transaksi? Beli satu quantity, jumlah pesanannya. Lalu total cost-nya ini adalah hasil perkalian antara cost dikali quantity. 6.500 didapat dari 6.500 dikali satu. Total sales juga sama ya. Sales harga unitnya, harga jual per unitnya dikali quantity. Lalu ada supervisor salesnya nih. Nah, kita kayak ngerti tentang datanya. Terus kita bisa nih, nah, kalau ada yang lihat kayak ada tanda hashtag-hashtag kayak gini, ini apa nih? Apakah error? Bukan ya teman-teman. Ini karena areanya aja yang kurang besar. Jadi bisa digeser, nah kayak gini, biar kelihatan semua data-datanya. Terus teman-teman bisa loh pencet yang ada filter di sini. Jadi dari data yang ada, di bagian home ada namanya filter. Ya kayak filter kayak gini. Kalau kita klik filternya, kan akan muncul ya tanda segitiga seperti ini. Kita jadi bisa tahu, oh ternyata kategori di status ada apa aja, ada deliver, order, processing, sama ship, gitu. Jadi ada 4 kategori. Brandnya yang kita jual apa aja, ada Acer, Asus, dan sebagainya, gitu ya. Kita bisa lihat gitu teman-teman, kayak overview datanya dulu gitu. Karena penting buat overview data. Dirasa sudah mengerti jelas tentang datanya, kita akan mulai sekarang menganalisa data. Pertama, prosesnya tadi adalah setelah udah dapat datanya, kita akan bersihin datanya. Kita diminta untuk apa? Cek duplikasi data. Cek duplikasi data dulu. Cara cek duplikasi data dari mana? Cek duplikasi data dilihat dari kode unik. Kode unik adalah di ini yang jadi kode transaksi. Ya pasti dong. Kayak transaksi antara satu orang dengan orang lainnya itu punya kode yang berbeda. Nggak boleh sama. Kalau ada yang sama, ada hal yang salah gitu. Customernya boleh berkali-kali beli gitu. Misalkan saya beli hari ini LCD gitu ya. Besok beli lagi eh, handphone kayak gitu. Eh, itu boleh-boleh aja, tapi ID transaksinya pasti berbeda. Sehingga di sini itu ya nggak boleh ada duplikat teman-teman. Caranya gimana? Caranya kalau misalkan kita mau tahu cek ada duplikasi atau enggak, itu bisa diblok datanya di sini. Jadi kita klik kolom A, diklik kolom A ini. Kalau kita klik kolom A, langsung ke blok semua kolomnya. Lalu pencet aja conditional formatting di sini. Jadi sekali lagi, klik kolom A, conditional formatting, lalu pilih yang, nah ini, duplicate values. Nah, kalau kita klik duplicate values, ya, kita kayak kita akan warnain yang duplicate pakai warna merah, gitu. Muncul gitu ternyata ada yang duplicate-duplicate nih di sini, gitu. Bisa kelihatan ya, kayak ini bisa teman-teman bisa scroll gitu mungkin ke bawah kalau ada yang duplikat. Yang pasti yang warna merah kayak gini ada yang duplikat nih. Ada ID 139385 terulang 2 kali gitu di sini. Kalau kita lihat sekilas sebaris gini, oh iya, ternyata benar ada duplikat nih, angkanya sama persis, yang beli juga sama persis, produknya juga sama persis gitu. Ya ini harus kita hapus gitu. Cara hapusnya nggak usah manual ya.
Ada fiturnya. Ya, teman-teman. eh ada fiturnya teman-teman di sini, yaitu duplikasi data dihapus. Caranya gimana? Ke bagian data, ke bagian data, ya. Jadi ada data di sini. Kemudian ini diblok aja lagi kolom A-nya. Lalu pilih yang remove duplicates. Nih, remove duplicates. Tuh, remove duplicate ya. Nah, di sini ada warningnya, kita tetap pilih aja expand the selection, remove duplicate. Nah, akan ada pilihnya. Teman-teman mau di remove duplicate berdasarkan apa yang mengandung duplikat gitu. Aku maunya dia harus unik per order number gitu. Kalau ada, nah order numbernya berbeda, kalau ada order numbernya sama duplikat itu harus dihapus kayak gitu. Jadi ini cukup dihapus aja order numbernya teman-teman. Ya dipilih aja order number, lalu kita okein aja nih. Oke, hilang. Tulisan di sini apa? Dua duplicate values muncul dan dihapus. Tersisa 5094 yang unik gitu. Jadi yang tadi yang ada duplikatnya hilang langsung. Gitu ya teman-teman. eh Sebentar. Sampai sini dulu. Em, Kayak tentang duplikat. Kak ulangi sebentar. Oke, Kak Rizky, kita ulangi ya. eh jadi kita kan mau cleaning data. Cara cleaning data adalah hapus duplikasinya dulu. Pertama, cara cek duplikasi gimana? Cara cek duplikasi awalnya adalah di blok kolom A, kemudian pilih conditional formatting di sini, lalu pilih highlight yang duplicate value. Nah, kayak gini ya, pilihan duplicate value. Kita akan warnain baris yang ada duplikatnya dengan warna merah. Muncul di sini warna merah nih. Karena memang dia duplikat gitu ya. eh yang ini sama yang di sini tuh duplikat teman-teman. Sama-sama Asus Umar. Dia juga beli Intel i5 nih, laptop CPU-nya nih. Nah, maka kita akan hapus duplikatnya ini. Caranya adalah blok lagi kolom A, di sini diklik ke bagian data, lalu pilih yang remove duplicates. Pilih yang remove duplicates. Nah, kalau kita klik remove duplicates, ada warning, tetap dipilih expand selection dan remove duplicates. Lalu, hanya memilih untuk yang order number saja. Kenapa? Karena kita akan menghapus duplikasi berdasarkan kolom order number. Order number itu harusnya unik. Unik itu artinya unik khusus, nggak boleh ada yang berulang gitu. Maka cukup pilih yang order number saja. Setelah ini, lalu kita okein teman-teman. Oke. Nah, kehapus. Yang tadi ada ke double, dia dihapus salah satu. Ya, terus habis itu yang satunya lagi juga dihapus, sehingga ada dua duplikat, yaitu dihapus dan sekarang tersisa 5094 data yang sudah unik. Gitu teman-teman. Selesai, cepet ya jadinya ya. Udah nggak perlu hapus manual-manual lagi. Pakai aja remove duplicate di sini. Nah, itu untuk bagian remove duplicate-nya teman-teman. Jadi pakai yang bagian remove duplicate aja ya. Di sini di data, remove duplicate sama expand selection. Kemudian kalau kita lakuin lagi,
apalagi yang perlu kita bersihin datanya nih. Kayak ini nih, ada assign supervisor. Entah kenapa di sini ada banyak spasi yang berlebihan gitu ya. Ajay Samar itu ada spasinya di tengah-tengahnya. Ini kan kayak ngambilnya kurang rapi kan ya. Kayak gini juga bisa kita bersihin teman-teman. Caranya gimana? Kita tambahin kolom baru gitu ya. Kita insert, kita insert kolom baru. Nah, kita tulis misalkan assign supervisor yang baru aja, yang new gitu. Nah, ini kolom baru teman-teman. Terus kita akan pakai fungsi namanya trim di sini. Di sini ada keterangannya ya. Trim berfungsi untuk meremove all space. Jadi menghapus semua spasi-spasi berlebih pada suatu teks gitu. Jadi cukup trim buka kurung, dipilih teksnya Ajay Sharma ini. Jadi di sini ada tulisan argumennya ya. Trim dalamnya teks. Kita tinggal ketik aja sama dengan trim terus dipilih N2 terus di enter. Nah, di sini udah kelihatan ya. Tadi ada spasi berlebih, sekarang jadi sudah rapi gitu. Nah, terus yang lainnya yang bawah gini itu kan sebenarnya bisa ditarik kayak gini ya, bisa ditarik kayak gini. Cuman biar cepet, kita klik aja di ujungnya. Di ujung kanan sini, di ujung kanan dari selnya, diklik 2 kali. Klik-klik, muncul semuanya. Ini namanya flash fill. Jadi dia akan ngisi pakai rumus yang tadi, trim. Trim N6 dan sebagainya teman-teman. Jadi sekali lagi, aku ulang ya. Di sini ada spasi berlebih. Kita akan bersihin dia pakai rumus trim. Trim dari selnya sel N2. Seperti ini. Lalu kita tinggal enter aja. Lalu kita klik 2 kali di ujungnya. Klik-klik. Langsung keisi semuanya teman-teman. Sudah rapi nih. Nah kalau sudah rapi ya sudah kita bisa hide aja nih. Kita hide kolom yang nggak dipakai. Gitu. Nah jadi itu kan baru proses pembersihan data yang sederhana ya. Kayak eh, tadi kita baru cek duplikasi dan trimming data. Sebenarnya sebenarnya kalau di real case-nya itu data tuh lebih jelek daripada ini gitu. Bener-bener kayak banyak data yang kosong. Contoh nih kayak ini kosong gitu misalkan, posnya kosong. Terus aku harus gimana ngisi di sini? Kalau ada data yang kosong, banyak caranya. Pertama bisa hapus baris data tersebut, jadi ini dihapus. Atau mau diisikan suatu nilai. Misal pakai nilai rata-ratanya. Rata-rata dari data-data lainnya. Itu bisa. Nah, tapi ini kita eh, coba sederhana dulu ya teman-teman. Kita barusan sudah melakukan pembersihan data, yaitu untuk cek duplikasi dan juga ngelakuin trimming pada data. Yang tadi ini namanya trimming. Nah, sekarang kita diminta nih untuk yang namanya gabungin data state name. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, nah di sheetnya ada 2 nih. Ada online e-commerce sama ada tabel state code. Tabel state code ini adalah teri- terdiri atas kode state-nya sama sama nama wilayahnya gitu. Nah, ceritanya di sini kita mau tambahin ada kolom baru namanya state name. Nah, state name ini didapat dari state code yang di sini, teman-teman. Ada state code. Nah, di sini ya, ada state code di sini. Nah,
Jadi contohnya kayak AP, ada kok customer nih Adil Syamal, dia dari state code AP, maka harusnya itu dari Andhra Pradesh kayak gitu contohnya. Nah, tapi masa kita mau manual ya di sini ya? Kalau datanya cuma dikit sih ya enak manual, tapi ini datanya aja sampai 5.095 baris data. Nggak mungkin dong kalau kita manual gitu. Ya mungkin aja sih, tapi yang pasti butuh waktu banyak gitu. Jadi kita akan pakai suatu rumus. Namanya rumusnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP. VLOOKUP artinya vertical lookup gitu. Rumusnya adalah, nah ini sambil diikuti ya. Sama dengan, jadi diklik di statementnya di sini, sama dengan VLOOKUP. Nah, ditulis benar-benar tulisan VLOOKUP. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP. Dia akan muncul nih, ada argumennya nih teman-teman. Pertama disuruh klik lookup value. Lookup value itu artinya istilahnya nilai yang mau dicari hasilnya. Ya, jadi nilai yang mau dicari hasilnya teman-teman itu di sel berapa. Maka kita akan pilih lookup value-nya adalah ini, si AP. Kita pilih yang sel B2. Kita pilih sel B2. Nah, diklik di sini, di AP-nya. Diklik aja ya. Nah, kemudian titik koma. Jadi ditulis diketik sama dengan VLOOKUP, pilih yang B2 di sini, yaitu AP tadi. Terus ada tabel array-nya. Tabel array adalah tabel referensinya kita. Maka kita biarin di sini, pilih yang area ini semua nih. Jadi, eh kita blok dari sini sampai ke bawah, teman-teman. Aku ajarin cara cepetnya. Taruh di sini, di A1 kursornya, diklik. Taruh di A1 kursornya. Biarin aja di sini ya, jangan di otak-atik. Diklik. Terus tangannya di keyboard, pencet Ctrl, ditahan, terus ke kanan. Jadi Ctrl Shift ke kanan. Jadi ditahan ya, Ctrl Shift ke kanan, ditahan. Kemudian ke bawah. Nah, ini langsung ngeblok datanya nih. Jadi sekali lagi aku ulang, diklik di sini, di A1. Ctrl Shift kanan bawah. Langsung ngeblok satu tabel datanya. Ya. Lalu ini dikasih titik koma, pemisahnya. Di Excelku pakai titik koma. Di teman-teman, dilihat aja di argumennya nih, pakai koma atau pakai titik koma. Ya. Nah, kemudian kolom index number-nya nih. Yang namanya kolom index number artinya, kita kan tadi pakai state code, kode wilayah AP. Kita maunya memunculkan nama wilayah. Nama wilayah itu kolom kedua, ya kan? Ini kolom ke satu, nama itu kolom kedua. Makanya di sini saya tulisnya dua. Jadi di, diketik nih di sini kolom indeks numbernya dua. Lalu titik koma lagi kita tulis false di sini. Kenapa false? Karena itu artinya kita mau pencocokannya tuh bener-bener pas gitu ya. Kalau AP kode wilayahnya, maka nama wilayahnya adalah Andhra Pradesh. Kalau ada kode wilayahnya AS, maka itu Asam. Nah, jadi nggak mungkin kayak ngaco gitu VLOOKUP-nya. Kita pilih yang false, diketik false, teman-teman.
lalu tutup kurung. Kayak gini. Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau di di sini aku perbesar ya, sambil dilihat teman-teman, diketik kayak gini ya, sama dengan VLOOKUP, dipilih selnya tadi, yaitu B2, kolom sel AP di sini, kemudian tabel referensinya diblok semua, lalu pilih kolom index numbernya adalah angka 2, kolom kedua, karena kita maunya menghasilkan nama wilayah, lalu pilih tulisan false, karena mau pencocokan secara tepat. Nah, kalau ini di enter, muncul. Oh, oh, jadi customer Ade Syamal ini kodenya AP, dia dari Andhra Pradesh, kayak gitu. Nah, ini sebelum kita flash fill lagi, dia untuk yang ke bawah-bawahnya, kita kunci dulu ya, tabel referensinya ini, dikunci. Cara kuncinya adalah pakai Fn F4. Jadi aku pencet Fn F4 kayak gitu. Atau ada beberapa teman-teman di sini langsung pakai F4, langsung deh ada ketambahan dolarnya kayak aku ini di sini. Ada ketambahan dolarnya. Nah, jadi kalau ada simbol dolar di sini teman-teman, artinya area yang tadi kita blok itu nggak gerak-gerak. Dia diam di situ lokasinya. Nah, baru kita enter, kita klik-klik lagi di pojok kanannya 2 kali. Klik-klik, muncul semuanya. Nah, cepat sekarang. 5.000 data sudah tahu semua state name-nya dengan menggunakan fitur VLOOKUP di Excel. VLOOKUP, gitu teman-teman. Jadi, eh kayak di sini intinya ya, teman-teman bisa ngeliatin nih, setiap suatu rumus di Excel tuh ada argumennya. Ini namanya argumen. Ada apa yang harus diisi, ada lookup value, terus ada titik koma pemisahnya. Kalau di saya, di laptop saya, titik koma. Di teman-teman mungkin pakai koma, disesuaikan aja. Terus ada tabel array-nya, lokasi, tabel referensinya. Tadi kita blok yang di sini. Ya, kita eh, blok area tabel referensinya ini. Kemudian kita akan ambil kolom kedua. Saya tulis angka kolom kedua di sini. Kenapa? Karena dari tabel referensinya saya ini, state code itu kolom ke-1, state name ini kolom kedua. Kita mau mengambil yang kolom kedua ini, kolom nama wilayah. Makanya kita pilih yang angka 2 tadi. Lalu, oh sorry. Nah, lalu yang terakhir, kita pilih range lookupnya adalah false, supaya pencocokannya secara tepat. Jadi gitu ya teman-teman, VLOOKUP nih. Nah, sekarang kayak gini nih cepet ya di Excel ya. Nggak perlu pakai yang lain, mau gabungin data-data, tabel-tabel, bisa pakai VLOOKUP. Oke, sudah lengkap nih dirasa. Sudah tahap 1 sudah selesai, langkah 2 juga sudah. Nah, sekarang kita akan mau meringkas data. Meringkas data berarti kita akan bermain sama pivot tabel. Ya, caranya gimana pivot tabel? Di blok datanya dari sini sampai dari A sampai P tadi. Caranya adalah klik aja nih kolom A-nya. Kolom A sampai kolom P. Nah, semua datanya nih kita blok. Terus ke insert, klik di insert, kemudian klik pivot tabel. Sekali lagi, di blok datanya dari kolom A sampai kolom P. Kemudian A sampai P ya teman-teman.
Setelah itu dipilih insert pivot tabel pojok kiri. Akan muncul semacam pop-up seperti ini. Yang tabel range nggak perlu jangan diganti-ganti, dibiarin aja. Itu adalah area tabelnya kita. Lalu kita mau taruh di mana hasil pivot tabelnya? Mau di worksheet baru atau yang sudah ada? Kalau sudah ada, di mana lokasinya? Nah, ini terserah teman-teman ya. Aku buatnya mungkin di new worksheet aja ya, new worksheet di sini. Terus kita eh eh, terus kita okein. Oke, itu teman-teman. Jadi sekali lagi di blok datanya dari A sampai yang ke P, ke insert, diklik insert, diklik pivot tabel. Nah, diklik pivot tabel seperti ini. Kemudian pilih yang new worksheet. Terus oke. Muncul sheet satu seperti ini. Oh, mungkin sebentar. Aku belum sempat lihat untuk di ini, teman-teman. Oh, so sorry. Oke, sebentar teman-teman. Kayaknya kita perlu percepat waktunya ya teman-teman ya, karena ternyata kita ada dibatasi waktu teman-teman. Jadi kita kan kayak mau ngeringkas datanya ya, contoh kayak top 5 produk terbanyak nih. Ya udah, kita akan ambil produknya. Produk dimasukin ke rows. Nah, jadi rows itu adalah baris datanya. Lalu pembelian terbanyaknya adalah kita pilih yang quantity, kan pembelian, ya kan? Ketika quantity ditaruh di values, maka langsung deh muncul kayak gini. Istilahnya muncul hasilnya sum of quantity. Artinya kayak 10 terabyte HDD ini dibeli 12 unit gitu. Terus kalau kita mau top 5, maka kita bisa pilih aja. Di sini ada filternya, lalu pilih value filter. Jadi dari pivot tabelnya ada segitiga bawah, lalu value filter, lalu pilih yang top 10. Top 10 di sini teman-teman. Top 10, kita kan maunya top 5 ya. Tapi tetap aja dipilih top 10, lalu diganti di sini top 5. Top 5. Muncul. Nah, ini adalah 5 produk dengan pembelian terbanyak. Nah, ringkas cepat pakai pivot tabel. Terus kita mau coba yang lain lagi. Yang kayak yang B ini. Ini aku izin cepet sebentar. Total sales dan total cost per bulan. Ini di copy aja, di copy pivot tabelnya. Kita buang semua yang elemennya. Lalu kita rangkai lagi pivot tabelnya. Bulan per bulan, maka kita butuh date, tanggal di sini. Kalau order date bentuknya tipe tanggal, itu tetap butuh eh, bulannya aja ya. Jadi yang lainnya dibuang-buang, pertahankan month-nya di sini, pertahankan month-nya, nih bulannya. Terus kita pilih total sales sama total cost nih. Total sales kita masukin, total cost juga kita masukin ke sini. Muncul hasilnya. Oh, ternyata ini adalah omset saya di bulan Januari. Omset cost-nya di bulan Januari segini. Ya, kayak gitu. Itu total sales dan total cost per bulan. Kalau kita ngerjain lagi sedikit, mungkin mungkin di dua itu dulu ya teman-teman ya. Untuk yang C sama D mungkin bisa teman-teman coba ya. Pivot tabelnya di mana per state name kuantitinya berapa, sama per supervisor total salesnya berapa. Nah, dari pivot tabel yang ada ini, bisa loh kita bikin jadi grafik. Jadi, caranya adalah dari pivot tabel yang ada, itu kita akan pilih pivot table analyze, teman-teman. Pivot table analyze, kemudian kita pilih yang pivot chart.
Nah, ini kita sekarang berpikir nih, seorang data analis harus bisa memilih grafik yang tepat, gitu. Kita mau pilih grafik apa nih? Kita bisa lihat row labelnya di sini panjang ya, kayak LCD display apa, grafik apa, gaming box. Maka kita bisa pilih yang horizontal bar chart kayak gini teman-teman. Nah, kita pilih yang ini, terus kita okein. Kita nggak hanya bikin grafik asal jadi, tapi harus informatif ya. Jadi kayak gini elemen-elemennya, field buttonnya, di pivot chart analyze dihapus, kemudian dihapus yang nggak penting, di delete. Judulnya saya ganti, misalkan top 5 produk dengan kuantiti pembelian terbanyak. Contoh kayak gini. Ya, kemudian eh bisa kita tambahin lagi, misalkan desainnya mau ditambahin. Ini ada banyak template-nya ya, chart style. Sudah dibuat sama eh, Excel-nya nih. Misalnya mau yang kayak gini boleh, atau mau ditambahin sendiri. Data labelnya saya tambahin biar jelas. Sumbu Y-nya ini adalah produk gitu ya. Nama-nama produk. Terus yang sumbu X-nya itu adalah quantity dalam unit, satuannya unit. Nah, jadi kayak kalau ada atasan kalian atau kalian sendiri sebagai pelaku bisnisnya gitu ya, baca grafik ini tuh langsung ngerti gitu. Oh, oke. Ini ada top 5 produknya, terus masing-masing wireless keyboard tuh ada 390 kayak gitu. Ini pun pivot tabel bisa diurutin loh, biar lebih jelas gitu. Jadi di sini ditaruh, terus sort, dipilih sort smallest to largest. Nah, kayak gini. Jadi jelas nih, langsung dari paling teratas tuh dari yang paling banyak, diikuti yang kedua, top 3 top 4 top 5. Nah, jadi kalau bikin grafik kayak gini teman-teman ya, eh, pakai pivot table buat ngeringkas, lalu bikin grafik nggak asal jadi, tapi harus jelas dan informatif. Hal yang sama untuk di sini, untuk total cost per bulan. Jadi istilahnya misalnya punya punya data kayak gini ya. Mungkin kita ambil juga untuk tahun dan bulannya ya. Jadi kita butuh tahun dan bulan gitu. Nah, seperti ini. 2020, 2021 dan sebagainya. Kalau kita blok aja pivot tabelnya, kita mau bikin grafik lagi. Nah, grafik yang cocok buat data tren adalah line chart, teman-teman. Nah, ini muncul line chartnya. Nah, kita bisa kayak perbaiki, merapikan, dan sebagainya ya. Kalau mau lebih cepat di sini, boleh. Nah, kayak gini mungkin kita bisa bicara kalau yang tadi, yang pola musiman tadi, dan ternyata meskipun total sales kita tinggi, ya diikuti juga dengan total cost yang polanya sama juga ya teman-teman ya. Jadi, eh tapi yang pasti kalau di bulan-bulan Maret gini, dia memang sangat signifikan sih keuntungannya. Nah, ini baru sederhana nih. Tapi yang pasti proses data analisis itu seperti itu teman-teman. Dari sebuah data mentah dibersihkan, dianalisa, diringkas sampai jadi grafik dan bahkan kita bikin report siap jadi nih. Kita bisa presentasi nih, dibikin di PowerPoint kah atau bikin dashboard. Eh ini loh hasilnya atau kondisi bisnis dari perusahaan ini kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman eh sekilas untuk kita prakteknya ya, teman-teman. Mau banget nih kayak kita agak ngebut di sini, tapi harapannya teman bisa dapat gambaran. Mungkin di sini ada dua PR ya, kayak coba diulang lagi prosesnya, dikerjain dari nomor 1 sampai nomor 4,
dimengerti, ekspor lagi datanya ini boleh, atau mau bikin portofolio tersendiri analisa data dari data ini juga silakan teman-teman, monggo. Nanti tinggal share aja dari hasil webinar ini. Mungkin itu aja teman-teman dari aku. Kita mungkin bisa tanya jawab ya. Aku serahin lagi ke Kak Fatiha. Terima Oh, kasih teman-teman. oke, terima kasih Pak Kak Fania ya. Ih, daging banget ya materi pada malam hari ini ya. Udah daging lengkap banget teman-teman ya. Teman-teman tadi ada banyak pertanyaan di kolom chat. Kira-kira bakal ada rekamannya. Ah, Wagyu. Salah fokus deh aku ada jawab Wagyu. Tenang aja teman-teman, rekamannya akan kita share juga. Jadi teman-teman bisa nanti diulang lagi gitu ya via rekaman kalau mungkin belum jelas kayak gitu. Nah, ada beberapa poin yang aku ambil juga dari Kak Fania tadi ya, bahwa sekarang tuh semuanya keputusan itu membutuhkan data gitu ya, betul ya Kak Fania ya. Everything ya tadi bahkan mungkin konten kreator pun juga juga butuh data untuk dia mau bikin konten yang apa kayak gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri ya Kak Fania, Gen Z ini sekarang banyak banget yang cita-cita jadi konten kreator kayak gitu ya. Oke, Kak Fania terima kasih pada malam hari ini. Kak Fania bisa istirahat dulu, minum-minum dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan Q&A. Nah, sebelum kita ke sana, teman-teman, aku izin share screen lagi ya. Aku ada informasi penting nih buat teman-teman di malam hari ini gitu. Oke, ini sudah terlihat ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di sini aku pengen juga sharing nih. Kira-kira ketika teman-teman tadi sudah melihat Kak Fania juga gitu ya, eh, kenapa nih teman-teman tuh pengen belajar Excel lebih dalam lagi? Boleh nggak teman-teman saling share di sini? Kira-kira apa sih alasan aku lagi untuk belajar Excel lebih lanjut gitu? Aku pengen tahu deh teman-teman tuh alasannya pengen belajar Excel tuh apa sih? Misalnya untuk upgrade skill mungkin, atau untuk melamar pekerjaan, buat bekerja, supaya memudahkan dalam segala hal, pengen bisa lancar dan terbiasa, biar nambah income untuk kelamar pekerjaan. Bener banget ya teman-teman ya. Tadi udah di-mention di awal juga bahwa sebenarnya materi Excel ini tuh dibutuhkan di semua lini teman-teman ya. Di semua perusahaan bahkan ya. Di semua divisi pekerjaan mungkin. Mantep. Aku senang banget sih teman-teman ini semangat belajarnya keren banget. Teman-teman tadi juga mendengarkan penjelasannya sangat ini ya. Sampai ada yang diulang lagi Kak gitu ya. Oke, keren banget teman-teman. Terima kasih yang sudah sharing. Semoga teman-teman bisa dapatkan tujuan teman-teman tuh di webinar pada malam hari ini, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, aku juga ada beberapa fakta terkait dengan skill Excel ini tuh banyak dicari di banyak perusahaan, teman-teman. Di sini ada 82% pekerjaan menengah mengharuskan kemampuan Excel atau produktivitas digital. Terus ada 78% lowongan middle skill jobs butuh setidaknya Excel dasar, teman-teman ya. Excel dasar aja teman-teman tuh sudah bisa kemungkinan masuk ke pekerjaan gitu ya. Terus hampir semua perusahaan, 99,99% menggunakan Excel. Skill ini bisa meningkatkan pendapatan sampai 12%. Dan 54 lowongan data analis menyatakan Excel sebagai skill esensial atau yang penting gitu ya teman-teman. Ini datanya ada di di Google ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lagi dan ini bisa menjadi apa ya namanya? Alasan lagi buat teman-teman untuk kayaknya perlu deh aku tuh belajar Excel gitu ya. Kayaknya penting banget deh aku tuh belajar Excel. Even itu cuman dasarnya aja gitu teman-teman ya. Nah, aku juga mau kasih informasi juga teman-teman. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan bahkan mendaftarkan karyawannya di expert gitu teman-teman. Jadi aku pengen kasih gambaran juga ke teman-teman bahwa yang kerja pun aja itu masih belajar tentang Excel. Dan di sini ada beberapa perusahaan yang pernah mendaftarkan karyawannya lebih dari 20 orang ke kita karena sepenting itu Excel di perusahaannya mereka kayak gitu ya. Ada kampus juga jadi mahasiswa pun nggak kalah penting gitu untuk belajar tentang Excel ini kayak gitu. Jadi ini semakin apa ya membuat kita yakin ya teman-teman ya bahwa Excel ini penting banget untuk kita pelajarin gitu sebagai skill dasar kita gitu ya. Nah, kenapa nih teman-teman harus menguasai Excel gitu ya, atau bahkan mungkin spreadsheet gitu. Nah, ini bisa dipakai di semua bidang profesi teman-teman yang pertama ya, dan yang kedua teman-teman bisa menjadi pembeda nih teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan
ataupun saat magang gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya nilai plus tersendiri ketika teman-teman mendaftar pekerjaan. Karena nggak bisa dipungkiri juga banyak yang nggak belajar Excel juga gitu ya teman-teman ya. Banyak yang belum pernah belajar Excel. Nah, ketika teman-teman punya skill ini, otomatis teman punya satu level di atas mereka kayak gitu ya. Dan investasi skill yang murah, tapi manfaatnya jangka panjang, teman-teman. Bisa dipakai kapanpun, dimanapun, dan teman-teman di bidang apapun. Dan itu bisa memudahkan pekerjaan teman-teman juga, karena tadi balik lagi ya, bahkan untuk mungkin seorang content creator pun juga membutuhkan mengolah datanya gitu. Jadi konten apa sih yang paling rame? Nah, kenapa kok ini rame ya? Itu kan membutuhkan data ya teman-teman. Balik lagi tadi semua keputusan itu membutuhkan data, bukan cuma feeling aja gitu kalau Kania tadi gitu ya. Nah, teman-teman di Expert sendiri kita ada kelas Excel gitu teman-teman ya. Dan mungkin beberapa di sini ada yang mungkin pernah ikut Excel juga di Expert ya. Jadi Expert ini kita sudah ada di batch 37 teman-teman ya. Jadi sudah ribuan alumni yang sudah belajar Excel di kita kayak gitu. Nah, untuk Excel di kita sendiri itu kita ada dua level teman-teman ya. Jadi ada ke level basic dan juga intermediate. Jadi aku tadi juga cek ya teman-teman di kolom komentar itu ada yang bilang gimana sih cara belajar untuk next awalnya, untuk step awalnya teman-teman belajar Excel. Nah, teman-teman bisa ikut yang dari basic dulu gitu ya teman-teman ya. Yang mungkin belum pernah belajar sama sekali tentang Excel, nah teman-teman bisa ikut kelas basicnya. Karena nanti akan diajarkan dari yang paling dasar bahkan cara membedakan kolom dan baris teman-teman ya. Jadi itu dasar banget ya, dasar banget tentang Excel. Teman-teman nanti bisa belajar di kelas basicnya kita. Dan untuk materi pembelajarannya ada working with data calculating dan juga logical function, ada pivot table. Nanti tadi juga sudah di-mention dikit ya sama Kak Fania. Dan data aggregation, data visualization, data analysis dan reporting, dan juga final project, report, dan dashboard interaktif. Jadi teman-teman juga akan berkesempatan untuk membuat dashboard gitu ya teman-teman ya. Nah, waktunya kapan, teman-teman? Jadi ini waktunya di weekend ya, teman-teman, di tanggal 13 sampai 14 September 2025. Jamnya jam berapa? Jam 10 sampai jam 3 sore. Dan jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nanti akan ada dua sesi ya, teman-teman. Ya, jadi dalam waktu sehari itu, teman-teman belajar dari jam 10 sampai jam 3 sore gitu. Apa nggak panas nih Kak kalau belajarnya lama banget kayak gitu. Tenang aja teman-teman, karena nanti akan ada waktu istirahatnya juga dan juga pastinya nanti kelasnya nggak akan semumet itu gitu ya gambarnya teman-teman tenang aja. Nanti kelasnya hampir sama seperti malam hari ini ya teman-teman, jadi langsung praktek juga. Teman-teman bisa punya tanya jawab, punya waktu tanya jawab juga lebih apa ya, lebih banyak gitu ya. Mungkin dari teman-teman belum mendapatkan jawabannya di materi kafannya tadi. Nah, teman-teman bisa dapat jawaban lebih lengkapnya di kelas kita nanti, di kelas basic ataupun intermediate kayak gitu. Nah, untuk yang intermediate sendiri, materinya ada Introduction to Excel Fundamental juga, terus ada Playing with Data. Oh, sepertinya kebalik ya teman-teman ya, terkait dengan materinya. Sepertinya ada ini. Oke, teman-teman, mohon maaf, ini materinya terbalik. Jadi untuk yang di intermediate level ini ada di basic level, sedangkan yang di basic level ini untuk materi yang intermediate level, gitu ya. Jadi untuk yang basic nanti teman-teman introduction Excel fundamental, jadi paling dasar banget. Terus ada playing with data, data cleaning, data formatting processing, data combination, data validasi, dan final project smart product catalog, teman-teman ya. Dan ini untuk satu kali kelas itu ada dua kali pertemuan, teman-teman. Di satu kali pertemuan ada dua sesi, kayak gitu ya teman-teman. Ini nanti kalau teman-teman masih agak bingung, teman-teman bisa langsung chat aja ke aku gitu ya, terkait dengan perbedaan materinya. Di agak kebalik gitu teman-teman ya. Jadi yang di materi intermediate tuh harusnya di basic level, dan yang di basic level ada di intermediate level gitu. Nah, benefitnya apa aja teman-teman ketika teman-teman ikut kelas kita? Ada dua kali sesi live class dalam weekend ya, dalam satu level. Di teman-teman mungkin ada beberapa yang nanya terkait dengan apakah ini cuman rekaman doang atau ini cuman materi aja. Enggak, teman-teman. Jadi gambarannya seperti kelas kita pada malam hari ini ya. Jadi live class, langsung praktek. Teman-teman juga bisa langsung tanya jawab kayak gitu ya, sama langsung mentornya nanti. Terus ada sertifikat juga jelas ya, untuk bootcamp kita ada sertifikat kelulusan. Jadi ini sertifikat juga bisa digunakan teman-teman untuk mungkin melamar pekerjaan atau mungkin
teman-teman buat magang dan lain-lain. Atau bisa ditaruh di LinkedIn teman-teman juga sebagai nilai tambahan atau value tambahan teman-teman ketika melamar pekerjaan gitu ya. Terus ada free psychological online assessment. Jadi yang seperti tadi aku sebutin di awal ya teman-teman, kita ada tes, ada free test terkait dengan kepribadian kita teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi gimana teman-teman itu gitu. Jadi biar tahu, aduh cara kerja yang bener buat aku tuh kayak gimana sih yang efektif dan efisien. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang belum pernah tes sama sekali teman-teman bisa ambil kelas kita gitu. Terus ada hands-on practice dan juga portfolio final project ya. Jadi seperti malam hari ini teman-teman langsung praktek dan ada portofolio yang bisa nanti menambah value teman-teman juga selain sertifikat kayak gitu. Ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup ya teman-teman. Ini aksesnya selamanya bisa teman-teman pakai sampai kapanpun ya. Dan ini mungkin kalau teman-teman juga waktu kelas mungkin nggak bisa hadir, teman-teman juga bisa cek via rekamannya gitu. Terus ada grup mentoring dan juga networking teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkumpul bersama dengan peserta yang lain dan teman-teman bisa saling networking, bisa saling sharing, entah sharing tentang Excel itu sendiri atau sharing terkait dengan mungkin lowongan pekerjaan, project, dan lain-lain. Teman-teman bisa share di grup kita. Karena nanti ketika kelasnya sudah berakhir, grup tidak akan kami bubarkan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa saling networking sampai kapanpun. Dan juga nanti mentor masih ada di dalam grup juga, teman-teman. Jadi bisa tanya jawab di sana. Kayak gitu teman-teman, dan professional branding juga dan garansi mengulang kelas. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin nanti di batch ini teman-teman masih ngerasa belum paham, teman-teman bisa ikut di next kelasnya kayak gitu ya. Dan itu free dari kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut misalnya ngerasa belum paham nih untuk kelas Excel yang batch sekarang, nah teman-teman bisa ikut next batch-nya kayak gitu gitu teman-teman ya. Jadi untuk intermediate juga sama, eh, apa namanya, untuk benefitnya sama dengan yang basic level, tapi tadi aku ingetin lagi ya teman-teman, untuk materinya terbalik. Untuk materi yang di intermediate harusnya di basic, dan untuk materi yang di basic harusnya di intermediate level kayak gitu. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh ya, kita juga ada tambahan satu kelas lagi terkait dengan spreadsheet teman-teman. Jadi spreadsheet ini pastinya berbeda ya dengan Excel. Nah, mungkin teman-teman yang pengen belajar spreadsheet juga, kita ada kelas spreadsheet basicnya teman-teman. Jadi berasa belajar dari dasar juga kayak gitu. Nah, materinya apa aja? Jadi ada quick navigation dan data organization, essential formula, lookup, referencing, text dan data handling, data validation, filtering dan sorting, introduction to query, data aggregation, visualization, conditional formatting, kolaborasi tools, dan mini project dan final project gitu ya. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang spreadsheet bisa juga ikut di kelas kita karena kita ada kelas Excel dan juga kelas spreadsheet. Atau teman-teman mau ikut semuanya juga bisa karena waktunya tidak tertabrak ya teman-teman. Jadi untuk basic di 13 sampai 14 September itu minggu besok ya, Sabtu minggu besok. Terus untuk intermediate di minggu depannya di 20-21 September 2025, dan untuk spreadsheet di minggu depannya lagi di tanggal 27 dan 28 September 2025. Gitu teman-teman. Oh ya, untuk spreadsheet ini waktunya berbeda ya teman-teman ya. Jadi mulai di jam 1 siang sampai jam setengah 6 sore. Gitu. Jadi mulainya lebih siang gitu ya teman-teman. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh teman-teman terkait dengan portofolio gitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu alumni kita yang berhasil membuat dashboard ini dengan ikut kelas di kita dan dia share di LinkedIn teman-teman. Jadi perlu banget ya ketika nanti teman-teman ikut kelas kita dan teman-teman bisa membuat dashboard, itu perlu seluruh dunia tahu gitu ya teman-teman, untuk teman-teman share hasil portofolio teman-teman di LinkedIn tentunya. Jadi bisa menambah nilai plusnya teman-teman. Oke, dan ini juga beberapa contoh teman-teman untuk portofolio yang bakal teman-teman bisa buat nantinya di eh, kelas kita, kayak gitu ya. Keren banget nggak sih teman-teman ketika teman-teman sebelum ikut kelas, kalian teman-teman nggak bisa apapun, tapi ketika teman-teman ikut kelasnya, teman-teman udah bisa bikin seperti ini, kayak gitu. Ini di kelas intermediate ya nanti teman-teman untuk buat seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau sampai bisa seperti ini, jadi teman-teman bisa ikut kelas yang basic dan intermediate. Tuh. Nah, ini untuk sertifikatnya teman-teman, dan teman-teman nggak perlu khawatir kalau expert itu sudah lembaga pelatihan kerja yang sudah berlisensi
dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, di teman-teman bisa, kalau misalnya khawatir takut seperti ini penipuan nggak ya gitu. Insya Allah nggak ya teman-teman, karena kita alumni juga sudah ribuan, kita sudah batch 37, jadi sudah banyak alumni yang sudah ikut kelas di Catsport. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini untuk gambaran kelasnya nanti seperti apa ya gitu ya. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu Puro. Enter. Sini kita bisa lihat, oh offsetnya naik terus nih. Pilih periodenya. Oleh yang mau pilih Januari pakai 2002 gitu kan. Jadi yang otomatis di Oke, jadi teman-teman ini untuk gambaran nanti kelasnya akan seperti apa gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini teman-teman, untuk kelas bootcamp memang berbeda dengan mini bootcamp pada malam hari ini ya, karena untuk fasilitasnya jauh lebih banyak daripada mini bootcamp pada malam hari ini. Jadi untuk bootcampnya berbayar teman-teman, dan karena malam hari ini lagi ada sale ya, jadi 99 ya, tanggal kembar teman-teman. Jadi untuk harganya per kelasnya teman-teman cuman membayar 99.000 aja teman-teman ya. Dan untuk teman, jadi dari harga 449 teman-teman dapat 99.000 aja per kelasnya teman-teman. Nah, di sini kita ada paket duo dan juga trio ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ambil mungkin basic level sama intermediate level, atau basic level dengan spreadsheet basic, atau intermediate level sama spreadsheet yang basic, teman-teman bisa dapat harga di 195.000 aja, teman-teman. Udah dapat dua kelas gitu ya. Dan untuk ambil semuanya, teman-teman dapat harga di 295.000 aja gitu. Jadi mau teman-teman ambil satu boleh, mau ambil dua boleh, mau ambil tiga juga boleh gitu ya teman-teman. Harganya ini flash sale di tanggal kembar aja ya, malam hari ini di 99 gitu. Nah, teman-teman, gimana caranya biar teman-teman dapat harga diskon 99? Nah, caranya gampang banget, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung chat Excel ke nomor aku di bawah ini ya, di 0822 4135 0730. Nanti akan dibantu tim kita juga buat ditaruh di kolom komen ya, di biar teman-teman bisa langsung WA, atau teman-teman bisa langsung ke barcode-nya ya teman-teman untuk langsung daftar. Karena kenapa? Ini hanya sampai malam hari ini aja teman-teman, dan kuotanya hanya untuk 20 orang aja. Jadi untuk hari malam ini kan ada 200 peserta ya, sekitar 200 peserta. Nah, teman-teman cuma dapat cuma 20 orang aja kayak gitu. Ya, jadi teman-teman untuk harganya tadi ya aku ulangi lagi. Bentar. Nah, untuk harganya di 99.000 aja per kelasnya, dan teman-teman bisa ambil dua kelas di 195.000 dan 295.000 gitu ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung chat Excel aja ke nomor aku di bawah ini ya, dan ini sudah beberapa ada yang masuk juga teman-teman. Jadi yang mau daftar kelasnya bisa langsung chat aja ke nomor aku, bisa lewat barcode, bisa lewat nomornya, atau nanti dari link yang di-share oleh tim expert ya. Oke. 99.000 aja kelasnya gitu ya teman-teman. Nah, ini cuma gambaran aja ya teman-teman ya. Teman-teman belajar Excel atau spreadsheet aja dengan harga 99.000 aja. Itu teman-teman bisa ngambil jatah kopinya teman-teman lah. Mungkin kalau sehari dia ngopi 25.000 untuk seminggu. Nah, teman-teman bisa ambil jatah itu dulu buat belajar Excel yang ilmunya bisa teman-teman manfaatin sampai kapanpun dan selamanya. Ya, teman-teman ya. Oke, beberapa sudah ada yang masuk ya teman-teman. Ini udah ada sekitar 6 orang yang ngechat. Oh, udah ada lebih lagi. Oke. Nanti akan aku balas setelah mini bootcamp ini ya teman-teman. Jadi yang mau langsung chat aja dulu gitu ya. Nanti akan aku balas dari bawah.
Oke, nah teman-teman yang menanyakan presensi, silahkan ini presensinya. Teman-teman bisa langsung barcode aja juga, dan nanti juga akan dibantu di-share oleh tim expert di kolom chat. Nah, sambil menunggu teman-teman presensi juga, kita akan masuk Q&A ya. Karena waktunya terbatas, mungkin aku akan beberapa saja ya, mungkin ya Kak Fania ya. Nanti kita lihat dari jawabannya seperti apa gitu ya. Oke, ini sudah di-share juga sama tim kita. Aku ini dulu. Nah, kita akan bacain bareng-bareng ya Kak Fania. Mungkin dari awal pertanyaannya ada yang tanya tadi aku baca itu sebentar. Mungkin dari sebentar ya Kak. Kak Fania udah aman ya, sudah minum dan sudah istirahat ya. Sudah aman, Kak. Siap untuk atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Siap. Oke, ini yang pertama Kak Fania. Dari Kak Amelia Putri. Kak, maaf izin tanya, kalau tools Power BI dipakai untuk posisi data apa, Kak? Dan apakah worth it mempelajari Power BI atau better tools olah data lainnya? Oke. Terima kasih banyak Kak Fatihan dan juga Kak Amelia tadi ya. Nah, kalau misalnya tools Power BI itu dipakai untuk posisi apa? Biasanya dipakai untuk posisi data analis, business intelligence, business analyst. Nah, jadi tiga posisi itu seringnya pakai Power BI. Tapi Power BI ini hanya sebagai dashboard visualization ya teman-teman. Jadi bikin dashboard, bikin grafik. Nah, itu fungsinya Power BI. Tapi dia bukan buat bersihin data Excel, data itu nggak bisa. Terus habis itu misalkan mau perhitungan statistika dan sebagainya, gabungin data dia nggak bisa juga. Jadi hanya khusus untuk visualisasi dashboard saja. Nah, apakah worth it belajar itu seperti tadi ya roadmapnya tetap worth it ya, tetap perlu belajar itu karena kan dashboard merupakan salah satu skill yang harus dikuasai oleh seorang data analis. Tapi tadi penting untuk starting point-nya dulu dikuasai. Jadi kayak Excel-nya dikuasai dulu, kemudian naik tingkat ke SQL, ke Python, lalu ada tambahannya dashboard visualization-nya. Mungkin gitu Kak Amelia dan Kak Fatihah. Oke, Kak, berarti Betul. sebenarnya kesimpulannya tetap penting expert Excel dulu ya, buat untuk teks awalnya gitu ya, sebelum nanti masuk ke Betul. Power BI-nya. Nah, ini juga ada yang nanya Kak dari Kak Rio, basic Excel dan Google Spreadsheet itu apakah sama? Sebenarnya. Ini banyak banget sih pertanyaan seperti ini ya. Mesti disangkut pautkan Excel sama spreadsheet itu sama nggak sih sebenarnya gitu Kak Fania? Oke. Nah, basically kalau misalkan untuk yang namanya pengolahan data, dia bentuknya kayak tabel ya, tabel juga, beberapa rumus Excel, rumus yang dipakai di Excel muncul juga di spreadsheet, karena biasanya kita sebagai sebuah tabel olah data gitu ya, konsepnya kayak gitu. Tapi kayak ada beberapa fitur dia itu adanya di spreadsheet, kadang-kadang di Excel itu nggak ada atau kebalikannya gitu ya. Jadi kayak tentunya nih masing-masing punya keunggulannya sendiri teman-teman. Apalagi kalau spreadsheet kan bisa kolaborasi sama online yang lain kan ada tambahan fitur kayak gitu, sharing juga bisa mudah. Tapi basically mirip-mirip sih kayak mau lookup juga bisa, mau bikin grafik juga bisa, pivot juga bisa. Jadi ya bisa sih dipelajari kayak punya konsep di Excel pasti bisa ngerti juga di spreadsheetnya. Atau mungkin bisa juga ngambil dua kelas ini. Jadi kayak saya balikan lagi ke teman-teman gitu. Tergantung kebutuhan gitu ya Kak Fania ya. Iya, Karena tadi perbedaannya kalau misalnya spreadsheet kita bisa saling sharing, tapi biasanya kalau datanya lumayan apa ya rahasia gitu ya, biasanya pakai Excel gitu ya. betul. Tuh Kak, seperti Kak Rio ya. Oke, Jadi perbedaannya aku terima kasih Excel udah dijawab. Google Spreadsheet. Jadi mungkin apa namanya tergantung kebutuhannya gitu ya. Balik lagi tergantung kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi Kak Fania. Ini mungkin ada 5 pertanyaan ya Kak Fania. Jadi 3 lagi. Oke. Aman, aman, Kak. Dari Kak Eva. Jadi ini bagaimana ya tipsnya supaya bisa cepat, lancar, dan ngerti soal Excel? Kalau mulai belajar dari nol banget, harus dari mana dulu ya? Soalnya aku kadang suka pusing, apalagi soal hitung-hitungan. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau dari aku ya, tipsnya supaya ngerti dan lancar adalah perbanyak latihan. Yo, aku
basicnya kayak gitu. Meskipun tahu teorinya, tapi kalau nggak praktek, nggak banyak prakteknya itu tetap nol gitu loh Kak. Karena kayak ada istilah gitu practice makes perfect. Jadi kalau dari aku sendiri, perbanyak coba-coba latihan soal Excelnya gitu. Dan kalau mulai belajar dari mana dulu, dari nol banget, ya pertama mungkin belajar dulu interface-nya Excel gitu ya, kayak lihat-lihat gitu di home ada apa aja, coba diklik-klik ini bisa buat apa dan sebagainya. Terus naik tingkat, coba dilihat ke tab insert, oh ada ini. Jadi kayak dieksplorasi dan sebagainya. Terus juga belajar formulanya, terus juga belajar lookup sampai bikin dashboardnya. Jadi kayak belajar aja pelan-pelan gitu sambil ikutan kelasnya mungkin di sini juga bisa. Jadi kayak step by step aja ya. Yang penting perbanyak latihan dan prakteknya gitu. Kalau dari aku Kak. Ya, bener-bener. Jadi banyak trial and error juga ya, Kak ya. Karena kan biasanya ini ya harus coba-coba rumus dan lain-lain. Jadi memang sepertinya harus kebiasaan gitu ya untuk megang Excel gitu. Itu Kak Eva ya. Jadi banyak belajar, banyak latihan, dan mungkin memang banyak trial and error kalau di Excel. Karena memang harus latihan gitu ya. Oke, Kak Fanda, terima kasih. Terus ada pertanyaan yang keempat dari Kak Anggi. Kak, untuk rumus di Excel yang harus dikuasai sebagai data analis itu apa aja ya? Oke, kalau rumus itu sendiri, biasanya yang sering aku pakai tuh kayak VLOOKUP tadi ya. Terus kayak average, count, sum, terus yang if else, kalau teman-teman tahu ada if di situ. Terus juga kayak fitur pivot tabel, grafik, terus minimum maksimum, terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak ya tergantung kayak kebutuhannya apa gitu. eh karena kayak ada satu kasus mau olah data berkaitan sama tanggal ya, maka aku akan pakai rumus-rumus yang berkaitan sama tanggal. Tapi misalkan aku lagi olah data teks gitu, maka aku akan pakai eh, rumus-rumus yang berkaitan sama teks kayak concat gitu, trim dan sebagainya gitu. Jadi kayak kembali lagi tergantung sama kasus, tapi basically tadi perhitung sum, average, lookup, fitur-fitur kayak pivot tabel dan grafik gitu Kak Anggi. Ya, berarti balik lagi ya kebutuhannya teman-teman di di mananya gitu ya. Dan balik lagi mungkin kalau rumus-rumus gitu bukan berarti kita menghafalkan ya Kak Fania, ya, tapi kita paham dulu ini rumus tuh tujuannya apa gitu ya. Betul. Itu apa gitu. Karena kalau dihafalin kayaknya memang nggak akan ngerti-ngerti kitanya gitu. Jadi tahu Kayaknya agak tujuannya. susah. Ya, Betul. jadi tahu dulu rumusnya itu tujuannya buat apa, baru mungkin kita bisa lebih paham gitu ya. Untuk jadi langsung ngerti Benar. ini masalah ini pakai rumus apa kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak Fania. Eh, dari Kak Fadlur. Fadlur, izin bertanya Kak, formula dan tools apa saja yang ada di Excel yang sering dipakai dalam dunia kerja, khususnya data analisis di bidang supply chain. Oh, oke. Kalau aku sendiri ya di logistik dan supply chain itu mesti pakai pivot tabel kayak tadi aku udah berkali-kali mention karena itu powerful banget. Tapi aku juga belajar namanya add-ins. Jadi di highlight add-ins di Excel itu kayak tambahannya di Excel. Jadi bisa analisis statistika, analisis forecasting kayak gitu-gitu juga bisa dilakuin di Excel. Terus juga fitur grafik-grafiknya itu sangat sering aku pakai juga. Jadi ya itu sih yang sering dipakai di analisis data logistik supply chain. WNCN tadi ya Kak, itu tadi dari Kak Al-Fadlur. Oke Kak Fania, sepertinya sebenarnya pertanyaan masih cukup banyak ya, tapi mengingat waktu kita yang terbatas, nanti teman-teman mungkin Kak Fania ada LinkedIn atau Instagram yang mungkin teman-teman bisa langsung terhubung sama Kak Fania, misalnya mau tanya jawab. Kak Fania suaranya masih termute. Oh iya, ya, mungkin saya taruh di chat ya Kak ya. Oh, oke, oke. Untuk Jadi teman-teman LinkedIn ini. yang mungkin pertanyaannya belum terjawab ya, teman-teman bisa langsung chat Kak Fania aja. Mungkin lewat LinkedIn atau Instagramnya. Oh, dari LinkedIn ya Kak Fania ya. Atau nanti mungkin bisa bertemu Kak Fania di bootcamp kita juga. Kayak gitu ya. Betul. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ini terakhir teman-teman. Jadi sebelum kita closing, kita akan berfoto bersama. Jadi mungkin teman-teman yang mau on cam bisa on cam dulu, biar kita bisa berfoto bersama-sama dan bisa terlihat di
ini ya di Zoom-nya gitu ya. Oke, dari tim expert sudah siap ya untuk foto. Oke, Oke, kita. halo teman-teman, malam. Oke, Jadi, terima kasih Kak ya, Kevin. ini sesi foto ya, jadi mohon kesediaannya teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita bakal dokumentasi sebentar. Oke, 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 udah banyak nih. Yang on cam, oke. Aku hitung dari 3 ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah, sekarang gantian slide 2. Oke, banyak juga nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 3. Oke, slide 4, 5, 6, 7. Oke, sudah semuanya. Terima kasih teman-teman. terima kasih Kak Catherine. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam juga. Nah, sebelum penutupan, aku pengen ini sih, apa, request ke Kak Fania. Mungkin ada closing statement apa nih dari Kak Fania untuk teman-teman di sini? Mungkin tentang cara apa, mencari kerja di data analisis atau belajar Excel untuk semua profesi. Kak Fania. Oke, kalau closing statement dari aku sih lebih ke jangan pernah berhenti buat belajar sih, karena bahkan sampai saat ini pun kayak aku masih terus belajar tentang bisnis knowledge-nya di perusahaanku saat ini. Maka kayak belajar Excel pun itu juga nggak terbatas teman-teman, kayak bisa sampai dikembangin ke VBA-nya dan sebagainya. Jadi kayak mulai start hari ini udah ambil waktu buat ayo belajar, belajar terus semuanya, basic-basicnya, sampai jago bikin dashboardnya, sampai sekarang mungkin pakai shortcut gitu ya, sampai mungkin bisa teman-teman partisipasi mungkin di Excel Champion dan sebagainya. Pokoknya sampai tak terbatas tuh teman-teman harus punya ambisi itu, punya ambisi belajar, dan aku doakan yang terbaik buat teman-teman semua di sini. Semoga bisa mencapai karya yang teman-teman inginkan. Itu aja dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat buat hari ini. Oke, terima kasih Kak Fania. Terima kasih buat ilmunya pada malam hari ini. Daging banget, keren banget. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua pada malam hari ini yang ikut. Terima kasih juga sudah mau ikut di mini bootcamp pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di mini bootcamp kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat malam teman-teman Selamat semuanya. malam Terima kasih semuanya. banyak, Kak Fatihah. Terima kasih Kak Fania.